Saya tanya sama dia, kamu kenapa seneng banget surfing siang-siang terus jemur? Jawaban dia apa? Aku pengen kulit kayak kamu. Saya langsung bangga gitu kan. Ternyata dia pengen kulit kayak kita. Saya maksudnya. Kalian kan putih-putih ya. Pengen kulit kayak saya. Wah, kalian pengen kulit kayak kami pengen kulit kayak kalian. Makanya bule datang ke Indonesia berjemur biar hitam. Hasilnya merah. Orang Indonesia pakai skincare biar putih. Hasilnya belang. Putih, hitam. Ternyata penampilan itu masuk dalam pertimbangan syariah. Salah satunya syariah pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama saya mohon maaf duduk di atas. Ini banyak alim ulama, guru-guru kita, para kiai, para ustadz, para tokoh. Mohon maaf ya, saya izin duduk di atas. Kalau duduk di bawah nggak kelihatan ya. Khususnya buat anak-anak muda Gen Z, kota Surabaya dan sekitarnya. Mana Gen Z nih? Weh, luar biasa. Gen milenial mana? Milenial? Biasa ya, kalau milenial tuh lebih vokal ya. Kalau Gen Z itu lebih kalem. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar dalam sebuah kegiatan namanya ngaji senja milenial. Tapi sebetulnya bukan hanya untuk milenial, pembahasannya juga nanti lebih banyak ke Gen Z. Apa tema kita Kak Buni? Temanya adalah tema kita pengen jadi muslim milenial atau Gen Z yang produktif, religius dan bahagia. Betul? Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya pengen ngajak kalian belajar menjadi seorang muslim yang tawazun. Tawazun itu artinya proporsional. Tawazun itu artinya moderat. Tawazun itu artinya ideal. Menjadi seorang muslim yang tawazun artinya muslim yang ideal. Tidak yang terlalu kaku, tapi juga tidak yang kehilangan arah. Tawazun juga bermakna keseimbangan antara urusan zahir, urusan batin, urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, urusan finansial, urusan teknologi, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan negara dan seterusnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik kita adalah rajulun bit tawazun. Beliau adalah laki-laki yang sangat ideal dalam segala hal. Beliau adalah orang yang sangat bisa membuat keseimbangan dalam segala urusan. Sampai ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi
Terus mereka curhat sama Nabi bilang gini. Yang pertama dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak mau nikah. Kenapa? Karena saya takut keluarga menghalangi saya dari Allah. Saya pengen fokus beribadah aja, nggak mau nikah. Terus yang kedua bilang, ya Rasulullah, saya tidak akan buka puasa. Artinya saya setiap hari akan berpuasa. Bahkan kalau perlu nggak perlu berbuka, cuman makan sedikit. Karena pengen full beribadah dan berpuasa. Tidak mau menikmati hidup dengan makanan-makanan yang membuat saya malas, ngantuk, dan seterusnya. Yang ketiga bilang, ya Rasulullah, saya tidak akan tidur di malam hari. Akan full berjaga untuk sholat tahajud, baca Quran, berzikir, dan seterusnya. Saya tidak akan tidur di malam hari. Ini tasyaddudnya. Apa ya, tasyadud itu terlalu semangat gitu ya, sampai menyusahkan diri sendiri. Yang pertama, nggak mau nikah. Yang kedua, nggak mau buka puasa. Setiap hari berpuasa, walaupun sakit juga. Dan yang ketiga, nggak mau tidur malam karena pengen tahajud setiap malam. Mendengar semangat sahabat yang luar biasa, Nabi bukan hanya mensupport, tapi Nabi mengarahkan mereka. Nabi tidak mau mematahkan semangat mereka, tapi juga tidak mau mensupport karena mereka sebetulnya itu agak berlebihan, memaksakan diri sendiri. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, aku adalah yang paling baik di antara kalian. Artinya kalau kalian pengen jadi yang terbaik, coba tiru aku gitu. Kalau kalian pengen jadi yang paling unggul dalam segala urusan, coba tiru aku karena aku yang paling baik di antara kalian. Tapi aku menikah dan beribadah. Aku berbuka dan berpuasa. Aku tidur dan juga bangun di tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Ternyata menjadi muslim terbaik itu bukan yang takalluf. Takalluf itu artinya membebankan diri sendiri melebihi batas kemampuan kita dalam suatu urusan. Bukan yang tasyaddud, yang terlalu ekstrim dalam segala urusan sampai dia tidak lagi seimbang. Bukan juga yang tasahul atau tasayyub, yang meringan-ringankan, yang remeh-remehin, yang nggak mau serius dalam kebaikan-kebaikan. Bukan kayak gitu muslim yang ideal ternyata. Bukan yang takalluf, bukan yang tasyaddud, bukan yang tasahul, bukan yang tasayyub. Ternyata muslim yang ideal itu adalah yang tawazun, yang proporsional. Sehingga ketika kita menganggap diri kita pengen jadi hamba Allah yang baik, nggak cukup kebaikan kita itu dinilai hanya dari ritual ibadah kita saja. Walaupun ritual ibadah itu sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat penting, apalagi sholat, tiang agama. Tapi nggak cukup kita menilai seseorang itu solih hanya dengan ibadah sholatnya, sementara hubungan dia dengan orang tuanya buruk, hubungan dia dengan tetangganya buruk, hubungan dia dengan saudaranya buruk, hubungan dia dengan ipar. Enggak lah, ipar adalah beda. Jadi muslim yang muslim yang tawazun, dia itu bisa proporsional, tidak harus sama persis ya, karena adil itu bukan 50-50, tapi proporsional, seimbang. Dia bisa menyeimbangkan antara hablum minallahnya, bagaimana cara dia berinteraksi dengan Allah dalam bentuk ibadah, dan bagaimana cara dia berinteraksi dengan manusia dalam bentuk muamalah. Begitu juga dengan alam semesta. Jadi kita tuh nggak bisa dibilang generasi muslim ideal kalau kita buang sampah sembarangan walaupun kita rajin sholat ke masjid. Kalau kita tuh rajin tahajud tapi sungai kita pada kotor, itu bukan muslim ideal. Hari ini banyak orang yang menilai keislaman itu hanya dari sisi ritual saja, tapi dia melupakan hak-hak lingkungannya. Padahal kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi, salah satu tujuannya adalah wasta'marakum fiha, dan Allah menyuruh kalian imaratul ard, menjaga bumi, memakmurkan bumi, melestarikan kebaikan-kebaikan di bumi. Tapi kita melakukan apa? Yufsiduna fil ard, merusak di muka bumi. Dan ternyata ifsadun
merusak di muka bumi, itu ciri-ciri orang kafir. Kalau dibilang la tufsidul fil ard, kata mereka innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Jangan buang sampah di sembarangan. Yang penting saya udah sholat, saya udah sedekah. Enggak bisa. Sholat penting. Berbuat baik kepada orang tua atau manusia secara umum penting. Dan menjaga lingkungan dari yang merusaknya juga penting. Merusak laut, merusak sungai, merusak tanah, merusak pohon, menebang sembarangan tapi tidak menggantinya. Harusnya satu yang kita tebang minimal 10 kita tanam. Walaupun itu nggak akan langsung jadi, butuh 10, 15, 20 tahun untuk sampai seperti itu. Inilah yang disebut dengan muslim yang ideal. Bahasa Arabnya rajulun bitawazun. Orang yang punya keseimbangan atau proporsional dalam hidupnya. Sehingga saya pengen bawa konsep muslim tawazun ini dalam konteks Gen Z dan milenial sekarang. Dalam kajian para ulama ketika saya masih kuliah di Mesir, kita tuh diajarkan kalau kita membaca sirah nabawiyah, membaca kisah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau manaqib kehidupan Nabi para solehin, kita tuh diajarkan untuk melihat 3 hal pada diri mereka, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama surah, yang kedua sirah, yang ketiga sarirah. Jadi kalau kita pengen ideal, pengen tawazun, coba belajar dari Rasulullah, para sahabat, para alim ulama atau solehin kita tentang 3 hal. Baru kita tawazun. Ini dalam konteks Gen Z nanti kita kasih contoh-contoh. Pertama, surah. Surah itu adalah penampilan. Penampilan fisik kita. Itu namanya surah. Surah itu dalam bahasa sederhananya diterjemahkan gambar, bukan pakai S ya, bukan pakai sin ya, pakai sod. Surah, surah itu artinya kayak gambar, foto. Itu dalam bahasa daily conversationnya tuh disebut gambar atau foto. Tapi dalam pemaknaan yang lebih ilmiah, surah itu adalah fisik kita, zahir kita, penampilan kita, wajah kita, rambut kita, pakaian kita, itu namanya surah. Ternyata kalau kita membaca kehidupan Nabi SAW, itu tuh kita akan menemukan banyak sekali keterangan-keterangan yang bentuknya hadis tentang Nabi itu sangat menjaga penampilan loh. Sahabat Nabi itu sangat menjaga penampilan. Ini khususnya buat cowok-cowok ya. Kalau buat cewek kan mungkin ada batasan yang lebih strict daripada laki-laki. Ternyata mereka tuh sangat menjaga penampilan. Salah satu yang paling populer adalah orang yang paling menjaga penampilan itu namanya Utsman bin Affan. Utsman itu penampilannya Masya Allah. Dan bagi Utsman bin Affan, berpenampilan baik itu adalah bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah. Ada kalimat yang populer dari Utsman itu, bahwa Allah kalau ngasih nikmat kepada hamba, Allah suka kalau hamba itu menunjukkan nikmat tersebut. Jadi jangan sampai kayak kita tuh sebagai hamba Allah itu rasanya kayak gak pernah dapat nikmat gitu dari Allah. Hidupnya ngeluh aja, komplain aja, gak pernah grateful, gak pernah bersyukur, gak pernah terlihat bahagia, beruntung. Seolah-olah Allah itu zalim kepada hambanya. Sehingga Utsman dengan keberkahan rezekinya, dia menampilkan dirinya dengan penampilan yang paling layak, yang paling baik. Dan salah satunya adalah dia selalu memakai pakaian terbaiknya. Bukan pakaian mahal ya, pakaian terbaiknya. Kalau para nabi yang terkenal berpenampilan menarik siapa? Atau yang berpakaiannya tuh selalu tertutup rapat, siapa? Nabi yang sangat tertutup rapat. Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalau pakai baju, gak pernah pakai baju pendek. Panjang, tutup rapat, longgar. Kenapa? Ternyata Nabi Musa itu badannya bagus banget.
Beliau takut kalau badannya kelihatan jadi fitnah buat cewek-cewek. Sehingga gara-gara Nabi Musa pakaiannya tertutup rapat itu, orang-orang Bani Israel ini kan suka gosip ya. Jadi sejak zaman dulu itu udah ada yang namanya gibah klub, itu udah ada. Dengan SOP semakin pelan suaranya, semakin penting infonya ya. Orang-orang Bani Israel memfitnah Nabi Musa dengan mengatakan Nabi Musa itu kena penyakit kulit. Makanya kenapa dia pakai pakaian yang sangat tertutup, karena dia takut kelihatan kulitnya itu kalau sekarang mungkin kayak kudis atau apa gitu. Musa itu kena penyakit kulit kata Bani Israel. Nabi Musa tidak terpengaruh, tetap menutup auratnya. Sampai kemudian Allah sendiri yang membela Nabi Musa. Dengan kejadian suatu hari Nabi Musa lagi mandi di sebuah bi'run. Bi'run itu sumur kalau bahasa sekarang. Tapi bukan toilet ya. Karena sumur Arab itu beda sama toilet. Dia bukan tempat buang hajat. Dia itu mata air, telaga, terus ditutup dengan dinding. Orang biasanya di situ mandi, wudhu, ngadem di situ. Namanya bi'run. Suatu hari Nabi Musa mandi di bi'run, hanya pakai celana saja, nggak pakai baju. Bajunya ditaruh di atas batu. Di luar dinding, jadi kayak bersebelahan gitu, samping dinding ada batu, beliau masuk gak pakai baju mandi di situ. Selesai mandi, pas Nabi Musa mau ngambil bajunya, ternyata batu itu sudah pindah posisi. Sehingga Nabi Musa ngambil tongkat mau ngambil baju di atas batu, batunya lari, membawa lari baju Nabi Musa. Akhirnya karena Nabi Musa panik, dikejar tuh batu. Batu, baju aku, baju. Dikejar, batunya lari sampai masuk ke pasarnya Bani Israel, ke tempat tongkrongannya anak muda Bani Israel. Sehingga ketika Nabi Musa lari ngejar baju, semua orang melihat bahwa tubuh Nabi Musa itu tidak ada cacat, tidak ada penyakit. Lagi pula kan batasan aurat laki-laki dari perut ke atas, dari perut ke bawah kan, sampai lutut. Yang bagian atasnya tidak aurat. Sehingga Nabi Musa lari, semua orang melihat dan takjub dengan penampilan Nabi Musa yang luar biasa. Tapi beliau malu, sehingga beliau tutup tubuhnya dengan pakaian yang sempurna. Di sini yang saya notice adalah, yang saya pengen highlight adalah, ternyata para anbiya itu memperhatikan penampilan loh. Walaupun stylenya setiap generasi beda-beda, setiap tempat beda-beda secara kultural, secara budaya. Tapi mereka punya satu kesamaan, mereka sama-sama memperhatikan penampilan. Suatu hari teman-teman, Rasulullah SAW lagi sakit, yang agak lumayan lah. Beliau berbaring di tempat tidur, gak pakai baju, mungkin itu musim panas kali ya. Sehingga karena Nabi lagi sakit, kepanasan, Nabi gak pakai baju, cuman pakai sarung aja. Lalu datanglah sahabat menjenguk Rasulullah. Pertama datang Abu Bakar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk Abu Bakar. Duduklah Abu Bakar di sebelah Rasul. Rasul nggak pakai baju, hanya pakai sarung. Kemudian datang Ali. Nabi masih kayak gitu, nggak pakai baju, cuman pakai sarung. Tiba-tiba terdengar suara Utsman. Assalamualaikum. Utsman. Kata Nabi, jangan bukakan pintu dulu. Mana baju aku. Nabi pakai baju sampai rapi, duduk dengan nyaman, bukakan pintu untuk Utsman. Utsman masuk. Para sahabat heran, kenapa Nabi begitu ke Utsman? Ke Abu Bakar, ke Ali, ke Umar gak gitu. Setelah Utsman pergi, sahabat nanya, ya Rasulullah apa yang terjadi? Apa jawaban Rasul? Jangankan aku, malaikat aja malu sama Utsman. Malaikat aja malu sama Utsman. Kalau dalam cerita yang lain, malaikat aja malu sama Khadijah. Ternyata Utsman dan Khadijah ini adalah orang yang sangat menjaga kehormatan dengan penampilan yang layak, penampilan yang punya wibawa, yang membuat Allah dan para malaikat aja malu kepada mereka. Sehingga Rasulullah SAW juga malu kepada Utsman. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, penampilan itu ternyata sesuatu yang di-highlight loh, sesuatu yang penting, dan itu disebut dengan surah atau penampilan. Saya bacakan beberapa contoh ya, ini buat yang kita yang cowok-cowok ya.
3 style rambut Nabi SAW. Ini buat cowok-cowok kan senang banget hairstyle nih. Pengennya yang ala Viking, ala yang di apa gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan koza. Sebetulnya koza itu dilarang kalau yang terlalu ekstrim. Tapi kalau hanya tipis biar rapi aja oke lah. Tapi kalau ekstrim cuma ada rambut di sini doang, di sininya botak, itu namanya koza. Dan itu dulu menyerupai para penyembah berhala sehingga dilarang. Rasulullah sampai direkam oleh para sahabat dan para ulama tentang gaya rambut Nabi. Jadi kalau kalian anggap ini nggak penting, berarti Nabi melakukan sesuatu yang nggak penting dong. Padahal Nabi sendiri mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu di antara kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak bermanfaat. Kalau style rambut itu nggak penting, kenapa Nabi lakukan? Berarti kalau Nabi memperhatikan penampilan, khususnya rambutnya, janggutnya, bajunya, sarungnya, berarti semua itu penting. Walaupun hukumnya bukan wajib, tapi sama-sama penting. Para ulama dari hadis-hadis yang banyak membagi style rambut Nabi itu kepada 3 bagian. Ada yang namanya wafroh, ada yang namanya limmah, ada yang namanya jummah. 3 hairstyle Rasulullah SAW. Wafroh, limmah, jummah. Ada hadis riwayat Muslim, wafroh, hadis Abu Dawud, limmah, hadis Tirmidzi, jummah. Wafroh itu rambut Nabi segini, sebatas telinga bagian atas. Limmah menutupi telinga, jummah sampai ke pundak. Nabi itu kadang rambutnya sebatas telinga atas ini, kadang menutupi telinga, kadang sampai ke pundak. Walaupun paling banyak riwayat yang sampai ke pundak sama yang menutupi telinga. Ternyata rambut panjang dengan syarat bersih, dengan syarat dirawat, itu tuh surahnya Nabi banget. Sehingga ketika kemarin saya bikin sekolah gratis di Bandung, saya bikin sekolah SD gratis, SMA gratis, kita menerima anak-anak siswa yang rambut panjang. Ini mohon maaf ya kalau ada sekolah yang syaratnya rambut harus pendek, saya punya pandangan yang berbeda, tapi saya respect sama yang rambut pendek. Tapi di saya, rambut panjang nggak apa-apa, malah bagus. Anak saya, Yahya, umurnya sekarang 10 tahun, rambutnya gondrong sepundak, masuk sekolah. Waktu itu mau masuk sekolah SD, sama gurunya disuruh potong. Kenapa? Karena katanya kalau rambut panjang nggak rapi. Akhirnya nggak jadi masuk sekolah, saya bikin sekolah sendiri. Sekolah rimba Indonesia, di sini boleh panjang rambut. Sekarang banyak siswa-siswa SD kita sama SMA kita yang rambutnya gondrong. Dengan satu syarat, rapih, jangan mengganggu waktu dia belajar. Khususnya jangan mengganggu sholat sampai jadi mengganggu tentang tempat dia sujud misalnya. Ternyata rambut panjang itu salah satu surahnya Nabi, nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi Nabi itu menjaga loh. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis juga, awalnya Nabi itu tidak membelah rambutnya. Semuanya dibiarkan terurai, tapi ke belakang. Karena tadinya takut mirip dengan orang, orang Majusi. Kalau orang Yahudi itu rambutnya terurai ke belakang, kalau orang Majusi itu dibelah tengah gitu. Terus di riwayat yang lain, kemudian Nabi pun membolehkan rambut dibelah tengah. Jadi kita nggak boleh baca hadis cuma satu kemudian menyimpulkan haram, nggak boleh ya. Kita harus komparasi lah. Dalam riwayat yang lain, entah kapan setelahnya Nabi membelah, artinya ya boleh diurai ke belakang, boleh dibelah tengah. Yang mau ditunjukkan sama Nabi di situ bukan tentang gaya siapa, tapi dirawat. Dirawat. Ini salah satu contoh di antara surah atau penampilan Nabi. Begitu juga pakaian, begitu juga parfum. Ini buat cowok ya. Tahukah kalian, ternyata ada satu hadiah yang kata Nabi nggak boleh ditolak. Kalian kalau dikasih hadiah sama orang tuh boleh diambil, boleh ditolak. Ada satu hadiah yang nggak boleh ditolak. Apa? Tib, parfum. At-tib la yurad. Parfum nggak boleh ditolak. Coba bayangin. Jarang kan ngebahas kayak gini kan? Karena memang mungkin beda segmentasi sih.
Ada ustadz yang mungkin segmentasinya orang-orang tua. Pembahasannya mungkin husnul khotimah, ya, tentang surga neraka. Ada yang segmentasinya ibu-ibu. Pembahasannya biasanya harta suami, harta istri, harta istri. Karena dakwah saya segmennya Gen Z, saya ngebahas lifestyle-nya Gen Z lah. Ternyata, ini khusus buat cowok ya, kalau cewek mungkin nanti ada fikih yang agak ketat dalam bab parfum. Tapi kalau cowok dia lebih longgar. Ternyata salah satu penampilan menarik itu adalah pakai parfum. Terutama di dalam sholat. Dan parfum ini bukan hanya parfum untuk badan, termasuk untuk mulut. Kalau dulu budayanya siwak. Kalau sekarang mungkin bentuknya odol. Boleh benar-benar pakai kayu siwak, boleh juga kita konversi ke odol misalnya, mungkin karena belum terbiasa. Intinya apa? Jangan sampai kita sholat mengganggu malaikat dan mengganggu teman di sebelah gara-gara mulut kita tidak layak gitu. Setiap kita baca bismillah, tahan nafas di sebelah. Baca satu ayat di sebelah. Karena saya sering jadi korban kayak gitu. Saya selalu berjamaah nih, di sebelah. Ya mungkin harusnya kalau dia nggak mau ribet ya, bawa siwak deh, kayu siwak. Kalau nggak mau ribet pakai odol kan repot ya, bawa kayu siwak aja. Sebelum kalian berwudu, siwak dulu. Beres siwak, wudu. Sehingga insya Allah aroma mulutnya harum. Kenapa aroma mulut itu penting? Karena sesungguhnya aroma itu mengganggu malaikat kalau tidak harum. Apalagi habis bangun tidur langsung sholat. Udahlah secara fikihnya harusnya dia wudu dulu. Secara secara lifestyle itu juga tidak baik aromanya. Sehingga hal-hal kayak gini ternyata dalam Islam itu diajarkan. Kata Nabi, salah satu di antara hadiah yang nggak boleh ditolak, bukan haram ya, tapi makruh ditolak adalah tib, parfum. Dan parfum itu personality. Jadi parfum itu nggak bisa FOMO. Ini lagi murah nih, yang ini nih, nggak bisa. Parfum itu personality. Jadi salah satu personal branding kalian adalah kalian pakai parfum apa? Dan kalau bisa konsisten ya, jangan gonta-ganti. Sekali ini, sekali itu. Konsisten. Karena Nabi itu punya parfum favorit. Dan kalau teman-teman yang udah pergi umroh, tahu nggak apa salah satu yang bikin vibes Mekah itu kerasa atau Madinah itu kerasa? Wewangian kan? Buhur, Ka'bah dengan parfum yang dioles ke ininya, kain kiswahnya Ka'bah, Raudhahnya Nabi, aroma Madinah, aroma Mekah. Itu kan parfum buhur, apalagi dari kayu apa misalnya. Itu kan semuanya wewangian. Pertama dicintai malaikat, kedua dibenci sama setan. Karena setan senangnya yang bau-bau, yang jorok-jorok, kayak lalat. Sedangkan malaikat senangnya yang wangi-wangi, yang bersih. Sehingga kalau kalian pengen dekat dengan malaikat, salah satunya adalah jaga penampilan, supaya malaikat malu sama kita, dan jaga juga keharuman tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita jadi aroma yang tidak baik bagi malaikat. Ustadz, gimana dengan orang yang mungkin secara biologis dia keringatnya lebih banyak, sehingga dia misalnya, sebetulnya kan sekarang udah ada ya produk-produk kayak gitu ya, cuman karena ini saya nggak di-endorse, nggak usah saya sebut lah ya namanya ya. Itu penting loh, kebayang nggak sih kalian satu mobil sama orang ya, yang dia tuh nggak mikirin orang lain. Dan Islam memperhatikan itu banget. Ini kita bahas surah dulu ya, ternyata sensitif itu Islam atau sepeka itu Islam membahas tentang penampilan. Karena itu adalah personality pertama kita. First impressionnya orang tentang kita. Gak harus flexing lah. Gak harus full branded minded lah. Tapi sesuatu yang layak. Termasuk para sahabat sering ngebahas tentang fisik Nabi. Gimana Nabi itu orangnya gagah, tegak. Kalau berjalan nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Gimana Nabi orangnya itu janggutnya bersih, rapih. Gimana Nabi itu matanya tajam, alisnya lebat. Gimana Nabi itu perutnya rata. Gimana Nabi itu badannya dijaga. Itu penampilan. Kenapa sih model-model
brand-brand kapitalis itu dicari orang yang good looking, sementara duta-duta Islam, muazin, imam, khatib, ustadz, kiai dan seterusnya, kita nggak menjaga penampilan. Padahal itu juga salah satu yang first impression, terutama saya yang dakwahnya di Gen Z, itu penting sekali. Bukan pencitraan, nggak penting, enggak, itu penting. Terutama buat segmentasi dakwah saya. Saya punya teman orang Korea, Korea. Dia artis Korea, namanya Chansung. Artis Korea teman saya. Dia sekarang lagi belajar Islam. Dia sering nanya-nanya juga ke saya. Pas Idul Kurban dia ikut nyembelih juga, walaupun saya niatkan hadiah lah. Tapi dia bilang, saya pengen belajar syariat Islam berkurban. Boleh nggak saya titip kambing? Oh boleh. Dia transfer, saya belikan kambing tapi diniatkan sebagai hadiah. Tahu nggak kenapa dia mau belajar Islam? Karena dia ngelihat saya aneh. Kok ada ustadz kayak kamu, kata dia. Yang skena-skena nggak jelas gitu lah. Bukan yang ulama banget gitu. Mungkin kalau ulama banget dia kayak ada gap ya, dia sungkan atau apa gimana. Ini kayak teman main saya nih. Akhirnya kita nongkrong di kafe, justru dakwah saya sama dia tuh di kafe, bukan di majelis kayak gini. Kita ngobrol, dia ngobrol tentang budaya Korea. Gimana ya kalau saya punya budaya Korea tapi saya mau jadi seorang muslim, nanti tabrakan gimana? Banyak hal yang dia belum nyaman, terutama dia nggak sanggup sholat sehari 5 kali. Kalau saya nggak sanggup sholat sehari 5 kali gimana? Saya agak susah juga jawabnya gitu. Masa saya bilang ya udah sekali aja, ya, agak sesat nanti ya. Saya bilang ya bertahap, saya bilang. Tapi bertahapnya kan maksudnya ya gimana, entah gimana dia terjemahin. Dia latihan pelan-pelan. Ini artinya first impression itu penting. Kenapa Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah? Karena Mus'ab bin Umair itu punya banyak kesamaan sama orang Ansor. Lembutnya, penampilan yang menariknya, menjaga dirinya. Itu tuh Mus'ab itu kan salah satu sahabat yang mirip banget sama Rasulullah ya. Ini namanya surah. Nanti kalian bisa literasi lagi deh. Seperti apa sih penampilan Nabi, penampilan sahabat. Termasuk yang perempuan, Sayyidah Aisyah. Tahukah kalian, ternyata berpenampilan menarik, khususnya di hadapan suami yang halal, itu tuh ibadah. Ketika ditanya kepada Rasulullah, apa ciri-ciri perempuan yang solehah? Nabi menjawab 3 ciri perempuan yang solehah. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu memandang dia itu menyenangkan hatimu. Dalam bahasa yang lain, Nabi mengatakan perempuan itu dinikahin karena 4 alasan. Yang nomor 1 apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Dan cantik ini sangat relatif, nggak boleh kita generalisir. Tapi ternyata cantik itu atau berpenampilan layak itu menjadi salah satu pertimbangan menikahi perempuan. Dalam tuntunan ta'aruf kan gitu kan? Walaupun itu bukan standar umum. Oh cantik harus yang matanya besar kayak orang Mekah. Enggak juga. Soalnya orang Madinah matanya sipit. Dulu ada laki-laki Mekah mau menikahi cewek Madinah. Terus Nabi nanya sama dia, kamu udah lihat belum calon istri kamu? Belum ya Rasulullah. Lihatlah, sesungguhnya di mata orang Madinah ada sesuatu. Coba. Berarti kan penampilan penting dalam Islam. Sampai dijadikan salah satu pertimbangan pernikahan. Di mata orang Madinah ada sesuatu, maksud sesuatu itu mata mereka nggak sebesar mata penduduk Mekah. Takutnya selera orang Mekah itu yang matanya besar. Takutnya nanti dia kecewa karena belum melihat, belum nazar kalau bahasa sekarang, belum melihat calon istrinya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Diam-diam dia melihat calon istrinya ketika lewat di jalan, dia di balik dinding ngeliatin. Oh itu. Ini juga menjadi dalil bahwa enggak semua perempuan di Madinah itu pakai cadar. Kalau enggak, bagaimana dia tahu itu calonnya? Kan sama semua. Jadi ada yang pakai cadar, ada yang enggak pakai cadar. Dua-duanya boleh dalam Islam, sehingga enggak perlu ribut. Artinya dia boleh ngelihat, boleh enggak nazar? Boleh. Tapi nazarnya hanya ini dan sebagian ulama dengan telapak tangan. Tapi sebagiannya mengatakan hanya wajah saja. Allahu a'lam tentang perbedaan fikih. Intinya boleh melihat. Kenapa dilihat? Berarti penampilan penting.
Kalau surah itu nggak penting, ngapain dilihat? Ah, kamu nikah mah karena ibadah. Nikah kan karena Allah. Udahlah, siapapun kamu terima aja selama lillahi ta'ala. Enggak penting. Apalagi bagi laki-laki. Kenapa? Karena salah satu tujuan pernikahan bagi laki-laki adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka secara halal dan terhormat. Itu salah satu tujuan pernikahan. Yang diistilahkan dengan litaskunu ilaiha. Sebagian ulama tafsir menerjemahkan kalimat sakinah itu hak suami, mawaddah hak istri, rahmah adalah anak. Apa arti taskinah, litaskunu ilaiha sakinah? Kebutuhan biologis. Bagi laki-laki, kebutuhan biologis itu bisa dibilang nomor 1. Penting banget. Seminggu nggak dikasih jatah, itu bisa uring-uringan, tantrum laki-laki. Kalau bagi perempuan, itu bukan nomor 1. Nomor 1 waktu. Asal waktunya cukup, ya. Asal waktunya cukup, apalagi kalau waktunya banyak ya. Selesai perkara. Kebutuhan biologis nomor sekian, nomor 1 waktu. Sebulan dikasih waktu 35 juta, oke lah. Terkemampuan suami. Makanya dalam pernikahan, kalau bagi laki-laki ada nazar, kalau bagi perempuan ada mahar. Kenapa mahar itu penting? Apa itu mahar? Mahar itu adalah simbol nafkah. Makanya nggak boleh mahar dengan bacaan surat Ar-Rahman. Emang kalian bisa? Mas, aku lapar nih. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Terus kenyang? Nggak bisa kan? Mahar itu adalah simbol nafkah. Sehingga yang namanya mahar itu harus yang bisa dijual belikan. Mau baju zirah kek, mau apa kek, kalau di kita mungkin emas ya. Kalau di zaman Nabi dulu Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah baju zirahnya Nabi dikasih jadi mahar karena itu bisa dijual. Kenapa? Karena yang penting waktu. Jadi jangan pernah bilang cewek matre. Memang fitrahnya perempuan itu harus. Jangan bilang juga laki-laki itu nafsuan. Memang fitrah laki-laki itu harus. Itu sama-sama fitrah loh. Kenapa sih dipersoalkan? Ketika laki-laki meminta hak biologisnya itu fitrahnya dia. Ketika perempuan meminta hak nafkahnya itu fitrahnya mereka. Justru kalau mereka udah nggak minta itu bahaya. Kalau ini nggak minta lebih bahaya lagi. Jadi masing-masing ada fitrah. Dan Islam mengakomodir itu dengan syariah. Namanya pernikahan. Supaya kebutuhan ekonomi perempuan ini atau nafkah perempuan ini terpenuhi, ada suami. Supaya kebutuhan biologis suami ini terpenuhi, ada istri. Balik lagi ke cerita tadi, ternyata untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang laki-laki, supaya dia berkenan, dia harus melihat nazar kepada calon istrinya. Walaupun itu sangat-sangat subjektif dan relatif. Jadi nggak bisa digeneralisir, oh harus yang matanya besar semua, harus yang kulitnya terang, nggak juga, relatif banget. Bule, seleranya apa? Yang warnanya ten ya, istilahnya ten ya, jangan bilang hitam lah, nggak enak lah bilangnya. Warnanya ten kan? Kita kan pengen putih gitu, ternyata putih itu selera lokal. Kalau selera bule malah yang ten. Agak-agak eksotis, agak-agak gelap-gelap, yang pantai-pantai gitulah. Dulu saya insecure dengan warna kulit saya. Sebelum saya tahu istilah tan, dulu saya nyebutnya ini doff. Karena cahaya aja masuk kan, nggak mantul gitu, nggak glossy banget lah, doff banget. Sampai karena saya punya hobi surfing, saya punya teman bule. Saya tanya sama dia, kenapa sih kalian senang banget berjemur di pantai Indonesia? Kita kalau lagi surfing itu nyari waktunya tuh habis subuh sama menjelang maghrib biar nggak panas. Jadi anak-anak lokal tuh surfingnya habis subuh, kita ambil ombak, begitu udah agak panas kita udahan lah, mandi dah, sarapan. Bule malah surfingnya tengah siang. Kita kan heran gitu. Dan surfing siang itu enak, nggak ada saingan, nggak ada peserta lain. Kita ngambil ombak sendiri, sepi soalnya. Saya tanya sama dia, kamu kenapa seneng banget surfing siang-siang terus jemur? Jawaban dia apa? Aku pengen kulit kayak kamu. Saya langsung bangga gitu kan. Ternyata dia pengen kulit kayak kita. Saya maksudnya. Kalian kan putih-putih ya.
Pengen kulit kayak saya. Wah, kalian pengen kulit kayak kami pengen kulit kayak kalian. Makanya bule datang ke Indonesia berjemur biar hitam, hasilnya merah. Orang Indonesia pakai skincare biar putih, hasilnya belang. Putih, hitam. Ternyata penampilan itu masuk dalam pertimbangan-pertimbangan syariah. Salah satunya syariah pernikahan. Setelah laki-laki Mekah ini ngelihat cewek Madinah, akhirnya dia berkenan, gak apa-apa ya Rasulullah, saya sudah nazar, saya sudah lihat calon saya. Gak apa-apa, ya udah menikah. Jadi 1 dari 4 alasan pertimbangan perempuan dinikahi itu adalah li jamaliha, untuk surahnya, untuk penampilannya. Walaupun itu bukan yang paling utama. Yang paling utama yang keempat justru. Karena agama. Tapi yang pertama juga disebut sama Nabi, berarti penting. Nanti dalam hadis yang lain, setelah menikah, kata Nabi, perempuan soleha itu adalah nomor 1. Idza ra'aitaha sarratka. Kalau kamu lihat dia, menyenangkan hatimu. Artinya, lihat itu sesuatu yang fisik. Maka penting menjaga penampilan. Istri saya, salah satu hobinya ngelukis. Menurut saya dia jago ngelukis banget sih. Kalau dia lagi di rumah nggak ada kerjaan, dia ngelukis biasanya. Jadi menurut saya cewek-cewek itu harus jago ngelukis. Gini-gini, gini-gini ya. Kenapa penting? Karena diniatkan buat menyenangkan hati suami. Karena bagi laki-laki ternyata itu penting. Bohong kalau yang bilang aku menikahi kamu bukan karena fisik. Enggak. Penting juga. Walaupun bukan yang utama. Itu penting. Jadi jangan sampai kalian ketemu suami dalam keadaan yang tidak layak. Kecuali emang capek banget. Seharian kerja. Ya lihat-lihat kondisi lah. Jangan udahlah nggak ada asisten rumah tangga. Kerjanya banyak. Dituntut harus jadi kayak model. Ya nggak realistis juga. Makanya kasih waktu. Kalau waktunya banyak, ada asisten rumah tangga, ya skincare-nya berkotak-kotak gitu kan. Sampai skincare-nya 1 koper. Ya pastilah penampilannya menarik, orang waktunya banyak. Tergantung waktu. Nih cowok-cowok ya, kalau udah nikah nanti. Kalau kalian pengen istri kalian surahnya menarik, temenin mereka belanja. Temenin mereka belanja, terutama belanja body lotion. Kalian kalau mau belanja body lotion, pilih yang aroma disukai suami. Mas, kamu sukanya apa? Aku sukanya buah-buahan deh, fruity. Oh ya ini buah-buahan, kamu mau yang mana? Karena kamu tahu, aku sukanya durian. Cari body lotion rasa duri. Ya stroberi lah, mangga lah, apalah. Itu semuanya ternyata penting dalam pernikahan. Kalau ada kelebihan rezeki. Kalau enggak pun ya sesuai dengan kemampuan masing-masing aja. Tetap yang dinotis sama Nabi ternyata menyenangkan hati suami dengan penampilan. Memperhatikan jamal atau keindahan. Karena kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Itu penting. Termasuk parfum kalian. Kalau buat suami sih udah nggak ada fikih batasan. Yang agak ketat itu kalau di luar rumah, tinggal nanti dipelajari lagi secara lebih detail. Tapi kalau buat di dalam rumah, buat suami nggak ada batasan. Kalian pakai parfum setengah botol silahkan. Kalau keluar tergantung kondisinya. Ini yang pertama surah. Yang kedua ada yang namanya sirah. Apa itu sirah? Sirah itu adalah perilaku kita, attitude, itu sirah. Terutama ketika kita pengen menampilkan keislaman kita kepada saudara-saudara kita non-muslim. Kepada orang yang belum kenal dengan Islam. Tahukah kalian, mereka itu gak pernah baca ayat, gak pernah baca hadis. Yang mereka tahu tentang Islam adalah penampilan kita, karakter kita, attitude kita. Kalau attitude kita buruk, maka yang mereka tahu tentang Islam itu adalah apa yang mereka lihat dari attitude kita. Gak jujur, jorok, buang sampah sembarangan, korupsi, manipulatif, NPD, dan seterusnya. Kalau itu adalah attitude kita, maka mereka akan melihat, oh Islam ternyata kayak gini ya. Oh orang Islam tuh gak bisa ngantri ya.
Oh orang Islam itu buang sampah sembarangan ya. Oh orang Islam itu nggak peka ya. Suka ngambil privasi orang lain ya. Oh orang Islam itu nggak menjaga adab ya. Itu yang mereka tahu tentang Islam. Melalui apa? Bukan dengan ayat dan hadis, tapi dengan attitude seorang muslim. Sehingga attitude kita bisa memperindah Islam, menjaga keindahan Islam, atau justru mencoreng keislaman itu sendiri. Penting attitude itu teman-teman. Betapa banyak orang yang kemudian ke-trigger ingin belajar Islam dari attitude-nya kaum muslimin, bukan dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis setelah dia serius belajar, baru dia pahami kebenarannya. Oh ini ayatnya, oh ini hadisnya. Tapi pintunya apa? Attitude, akhlak. Dan saya kagum ya, salah satu kekaguman saya sama Gen Z. Gen Z itu attitude-nya bagus. Salah satu attitude Gen Z yang sangat mencolok itu adalah Gen Z itu lebih ra'fah. Kalian tahu ra'fah itu apa? Ra'fah itu nggak enakan. Itu Gen Z banget tuh. Mereka cenderung nggak enakan. Aduh, takut ngeganggu orang. Aduh, ini kayaknya kira-kira ini nggak ya? Ngeganggu nggak ya? Ini kayaknya ngebebanin nggak ya? Ini nyusahin nggak ya? Itu Gen Z banget. Dan itu dalam bahasa Arab disebut dengan ra'fah. Kalau dalam budaya Jepang disebut dengan mindfulness of others. Mikirin orang lain. Jangan sampai kita seenaknya kita sendiri. Parkir sembarangan. Kalau kalian parkir motor, perhatiin bisa ngehalangin motor orang enggak? Kalian parkir mobil, ngalangin mobil orang enggak? Kalian melakukan sesuatu, kira-kira ganggu tetangga enggak? Kalian karaokean atau apapun di rumah, ngeganggu orang lain enggak? Kalau kalian enggak ngeganggu orang lain, berarti kalian belum ra'fah. Nabi itu orangnya sangat ra'fah, bil mu'minina ra'ufun rahim. Salah satu di antara sifat Nabi itu ra'ufun rahim. Dan ini bukan untuk Allah, ini untuk Rasul di akhir surat At-Taubah. Ra'uf itu ra'fah, rahim itu rahmah. Apa itu ra'fah? Ra'fah itu sangat peka dan tidak enakan. Rahmah itu sangat ingin menyayangi orang lain, menolong orang lain. Jadi kalau nggak enakan, itu ra'fah. Sampai pernah ada cerita, sahabat malam-malam bertamu ke rumah Rasulullah. Nggak pulang-pulang, udah malam. Nabi nggak enak mau nyuruh mereka pulang, karena Nabi orangnya ra'fah. Aduh nanti kalau saya suruh mereka pulang, mereka sedih, mereka tersinggung, mereka kapok, besok-besok mereka nggak mau datang lagi. Jadi mikir gitu, mindfulness of others, mikir banget versi orang lain, POV orang lain. Dan ini udah bagus, dimiliki anak Gen Z nih. Tinggal gen-gen yang lainnya yang perlu belajar sama Gen Z. Karena dalam bab ini, menurut saya yang paling baik adalah Gen Z. Dalam bab ini ya, masing-masing punya kelebihan lah. Tapi kelebihan Gen Z salah satunya mindfulness of others, mikir orang banget. Nanti kalau dia gini gimana? Itu jangan bilang, kamu itu kebanyakan nggak enak. Enggak, itu udah benar, udah bagus itu. Justru kalau kita nggak mikir versi orang lain, namanya jur'ah. Jur'ah itu artinya sembrono. Apa yang dilakukan itu nggak mikir orang lain, pokoknya gimana saya aja. Hajatan tutup jalan, nggak minta izin sama tetangga, tiba-tiba pagi-pagi dia mau keluar, nggak bisa. Itu namanya jur'ah. Nggak mikirin orang lain. Termasuk tadi, buang sampah sembarangan, karena buat dia yang penting rumah saya bersih. Kalau kali kotor, itu urusan orang lain. Itu namanya jur'ah. Muslim mikir orang lain, kalau saya buang sampah memang rumah saya bersih sih. Tapi kan kali itu ngalir, sepanjang kali itu semua rumah, semua penduduk itu bakal terganggu. Air jadi kotor, makhluk-makhluk Allah jadi nggak sehat habitatnya. Mikir banget, itu namanya ra'fah. Dan Nabi orangnya sangat ra'fah teman-teman. Udah nggak pulang-pulang, Nabi diam aja. Nabi udah ngasih-ngasih kode, mereka nggak ngerti. Sampai kemudian Allah utus malaikat Jibril bawa wahyu di dalam surat Al-Ahzab. Tiba-tiba Nabi diam, keringat dingin, agak gemeteran. Kan Nabi kalau dapat wahyu itu berat banget ya. Sampai keluar keringat dingin, gemeteran, diam gitu. Sahabat diam juga memperhatikan, Rasulullah kenapa? Gak lama kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda kenapa? Kata Rasulullah, sudah datang wahyu kepadaku ketika kita sedang duduk tadi. Oh Alhamdulillah, gara-gara kita di rumah Nabi kita dapat wahyu. Ya Rasulullah coba bacakan ayatnya. Dibacain sama Nabi. Ayatnya kalau kita terjemahin, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi kecuali diizinkan. Kalau kalian diundang makan, datanglah.
Kalau kalian diberikan makan, makanlah. Kalau sudah selesai makan, janganlah kalian memperpanjang pembicaraan. Pulanglah karena sesungguhnya itu menyusahkan Nabi. Allah yang nyuruh mereka pulang karena Nabi enggak enakan untuk nyuruh mereka pulang. Barulah mereka ngeh, oh ternyata kita disuruh pulang sama Allah. Ya Rasulullah maafin kami. Pulanglah mereka. Bayangin, sampai turun wahyu nyuruh mereka pulang, saking Nabi nggak enakan sama mereka. Ini sifatnya Nabi nih, namanya sirah, attitude-nya, kegiatannya, aktivitinya, baik dalam bentuk dakwah, dalam bentuk jihad, dalam bentuk politik, dalam bentuk pasar, ekonomi, muamalah, pokoknya semua kehidupan Nabi sehari-hari dalam bentuk activity, itu namanya sirah. Terutama bagian attitude, bagian adab. Kalau Gen Z sekarang tahu ada yang namanya table manner. Table manner. Dan dalam Islam kita udah diajarin namanya adab makan. Ya, itu table manner tuh. Apa antara adab makan yang diajarin Nabi? Jangan mengkomentari makanan di depan orang yang memberi. Karena kasihan nanti dia kecewa. Kalau dikasih makan, kalau kamu mau komentar di luar aja. Kalau di situ hargai. Kalau kamu suka makan, nggak suka jangan dimakan. Nggak apa-apa. Kalau nggak makan nggak apa-apa. Tapi jangan mengkomentari. Nabi pernah dikasih makan, cuman roti keras, nggak ada lauknya. Terus Nabi diam, sahabat enggak, terus datang bawa cuka. Jadi roti sama cuka. Tahu nggak gimana cara Nabi menghargai makanan? Kata Nabi, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Baru sekarang saya ngerti. Dulu saya pikir itu basa-basi. Ternyata sekarang saya ngerti. Cuka itu emang sehat ya. Cuka itu emang sehat. Apalagi cuka yang Sumatera, namanya empek-empek. Kan itu pakai cuka kan? Enak ternyata. Tapi secara medis, secara healthy food sekarang, cuka itu salah satu favorit cewek-cewek tuh. Buat diet, buat menjaga pencernaan segala macam lah. Cuka itu termasuk salah satu makanan. Sebaik-baik lauk kata Nabi, cuka. Sebaik-baik lauk cuka. Pertama di situ ada pelajaran tentang healthy food. Kedua ada pelajaran tentang attitude. Nabi menghargai walaupun cuma dikasih cuka sama roti. Tapi Nabi ambil rotinya, disobek, dicelupin ke cuka, dimakan. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini menunjukkan Nabi itu attitude-nya baik secara table manner. Adab di meja makan. Pernah juga Nabi makan sama orang-orang miskin. Jadi ceritanya orang miskin lagi nongkrong, makan bareng. Nabi lewat, terus Nabi duduk di tengah-tengah mereka. Pengen makan bareng. Kata mereka, ya Rasulullah, nggak layak. Makanan mereka tuh kalau nggak salah namanya qadid. Qadid itu roti yang keras banget, yang kalau mau dimakan harus dicelupin air baru bisa dimakan, saking kerasnya. Terus Nabi bilang apa? Saya adalah anak perempuan yang biasa makan qadid. Saya adalah anak dari perempuan yang biasa makan roti keras. Artinya ibu aku sering makan kayak gini di rumah. Jadi kita sama aja. Kalian gak usah sungkan, gak usah minder. Saya biasa makan ini di rumah. Bahkan ibu saya yang menyiapkan ini. Itu cara Nabi menghargai makanan roti kerasnya sahabat yang miskin. Walaupun kadang ketika dihidangkan satu jenis hewan, Nabi karena belum pernah makan itu, jadi Nabi diam aja gitu. Tapi gak dikomentarin, diam aja, gak makan. Makan yang lain. Itu attitude. Attitude kepada orang yang lebih tua, attitude kepada orang yang sudah wafat, attitude kepada orang yang masih hidup, attitude kepada muslim, non-muslim. Semuanya ada attitude-nya. Dan itulah Islam yang ditampilkan. Karena orang di luar sana gak membaca ayat, gak membaca hadis, tetapi membaca apa yang kita lakukan. Kalau kita attitude-nya baik, mereka akan menganggap, oh Islam itu emang baik. Makanya saya penasaran pengen belajar Islam. Kayak kita penasaran pengen belajar budaya Jepang. Kenapa kita penasaran pengen belajar budaya Jepang? Karena antrinya, karena bersihnya, banjir aja kayak kolam renang. Banjir. Kita nggak banjir, kayak kolam lele. Nggak banjir aja kayak kolam lele. Mereka banjir kayak kolam renang. Bening. Di terowongannya bening, di jalannya bening. Aneh itu. Kebenaran saya, salah satu negara paling sering saya datang setelah Mekah Madinah itu Jepang kan. Dan anak saya sekarang lagi sekolah di Jepang. Itu sungai di Jepang, teman-teman. Setiap rumah di Jepang itu ada pembuangan kan. Dan pembuangannya nggak ada yang ke sungai.
Pembuangannya itu ada jalur sendiri, baik yang toilet jalur sendiri, shower mandi jalur sendiri, tapi nggak ada satupun ke sungai. Jadi sungai di sana itu benar-benar dari mata air. Mau udah berapa puluh kilo ke bawah, tetap aja itu airnya sama dengan yang di atas. Nggak terkontaminasi karena orang nyuci baju lah, nyuci piring lah, hajat lah, bla bla bla, buang sampah. Nggak ada sama sekali, bening sama sekali. Sehingga ikannya, sungai, ikannya koi. Dan nggak ada yang ngambil, nggak ada yang nyerok. Coba di kita ada danau, telaga, sungai, ikannya koi, udah selesai. Itu ikan koi gede-gede, nggak ada yang ngambil. Akhirnya kan jadi penasaran ya, apa yang diajarkan orang-orang Jepang di sekolah mereka? Saya ngelihat anak SMP Jepang lah. Waktu itu saya di sana hampir musim panas, jadi udah mulai hangat lah. Jadi pakaian mereka pakaian biasa lah, karena mereka beda syariatnya sama kita. Anak-anak SMP, cewek-cewek nih, lewat depan kuil. Karena di depan kuil itu ada pasar, saya lagi nongkrong di pasar itu, saya ngeliatin anak SMP lewat depan kuil. Mereka biasalah anak SMP ngobrol sama teman-temannya 3 orang ya. Begitu berpapasan di depan kuil, mereka langsung ngasih kode, kuil. Langsung mereka menghadap ke arah kuil, mereka langsung gini. Jalan lagi. Gitu attitude-nya terhadap kuil. Kita masjid, tadi buang sampahnya di masjid, ngerusaknya di masjid, bahkan kadang-kadang nyolongnya di masjid. Kita nggak ada menghargai Allahnya kan? Sementara mereka menghargai dewanya. Dengan cara lewat di depan kuil, lagi ngobrol sambil jajan gitu ya, makan apa gitu jajan. Pas depan kuil mereka baru langsung kasih kode, nyolek temennya, langsung menghadap kuil, langsung gini. Serius lagi mukanya, terus jalan lagi. Apa yang diajarin di sekolah? Ternyata salah satu materi utama di sekolah mereka itu adalah manner, adab, attitude, akhlak. Bukan sains, bukan ilmu-ilmu yang lain, walaupun semuanya juga mereka pelajari. Tapi yang utama di awal-awal, terutama waktu SD, itu diajarin manner. Gimana cara mereka bilang makasih kepada orang yang udah bantuin mereka. Ketika mereka nyebrang, mobil berhenti, mereka nunduk bilang makasih ke mobil yang udah berhenti. Itu kan manner kan? Dan itu yang bikin kita penasaran budaya Jepang. Harusnya orang penasaran dengan Islam, dengan syariat, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan Rasulullah. Karena ngelihat manner kita yang sangat rafah. Jaga orang lain banget, gak mau ngeganggu orang, gak mau nyusahin orang, gak mau ngebebanin orang lain. Namanya rafah, mindfulness of others. Saking mindfulnya, mikirnya nggak sekali, berkali-kali. Ini kalau gini nanti gimana? Kalau gini nanti gimana? Tapi gimananya versi orang, bukan versi dia. Makanya di Jepang tuh ada budaya kalau naik mobil ngedim kan, tau ngedim kan? Kasih lampu. Itu kalau ngedim artinya silahkan. Kalau kita ngedim artinya gua duluan ya. Gitu kan? Kita kan senternya ke diri kita. Kalau mereka kan arahnya ke mereka. Jadi kita tuh arahnya ke diri saya. Jadi kalau saya ngedim, gua duluan, dia ngedim juga, gua akhirnya rame, berantem. Kalau mereka kalau ngedim, artinya silahkan. Terus kalau kita nyalip di jalan, terutama highway kayak tol gitu ya, nyalip tuh. Kita minta jalannya nggak boleh ngedim, sen. Minta jalannya sen kanan, bukan ngedim. Kalau kita ngedim, klakson, hazard, semuanya lah. Kalau perlu orangnya keluar, woi, gitu ya. Kalau mereka nyalip sen kanan, nggak ada ngedim klakson, nggak ada. Terus nanti kalau dikasih jalan dia minggir, karena kan banyak yang kadang-kadang nggak sadar jadi line hogger kan di kanan banget. Dia minggir, kita nyalip. Cara berterima kasihnya adalah kasih hazard 2 kali. Jadi hazard kita udah ke depan, nanti lampu belakang mobil kita tuh tit, itu artinya makasih. Di kita, woi, wah makan tuh asap, gitu kan. Udah dikasih jalan, dikasih asap. Kalau mereka dikasih jalan, bilang arigato, makasih. Dengan cara 2 kali hazard. Sedetail itu adab yang diajarkan kepada mereka. Jadi bukan hanya tentang aturan sih sebetulnya. Itu yang disebut dengan smart citizen. Bukan cuma smart city, bukan cuma fasilitas, infrastruktur, tapi perilaku masyarakatnya emang udah smart. Sehingga dengan infrastruktur sederhana pun kalau smart citizen ya udah jalan. Di gang nih, jalan kecil, selalu ada tulisan Jepang wajib berhenti 3 detik.
Kalau nggak berhenti di situ 3 detik, kena penalti 600.000. Teman saya pernah kena 600.000. Saya pernah ditilang di Jepang. Karena saya boleh nyetir internasional, saya nyetir, salah jalan ditilang 2 juta. Yang bayar panitia. Gara-gara apa? Salah baca sign. Jadi kita harus berhenti di situ 2 apa 3 detik gitu ya. 2 detik atau 3 detik berhenti di perempatan. Setiap perempatan di gang itu harus berhenti 3 detik. Kenapa? Siapa tahu ada anak kecil lewat. Siapa tahu ada orang tua lewat. Siapa tahu ada orang yang buru-buru. Jadi kita berhenti dulu ngelihat kanan kiri 2 detik jalan lagi. Nggak ada mobil pun sepi, tetap berhenti kanan kiri jalan. Itulah adab mereka. Ada orang lewat, harus orang dulu yang didahulukan, mobil ngalah. Kemudian setelahnya berhentinya tuh nggak mepet. Kalau kita kan mau berhenti pun mepet, tinggal jarak beberapa senti ya. Jadi orang mau lewat juga kagok gitu kan, takut. Ini berhentinya jaraknya sampai 5 meter, 3 meter jauh. Adab. Kenapa ya? Mereka yang nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, nggak kenal Rasulullah. Tapi mereka attitude-nya baik banget dalam beberapa urusan. Walaupun nggak sempurna, mana ada manusia sempurna setelah Rasulullah kan. Itu yang bikin kita penasaran teman-teman. Sehingga salah satu cara kalian mendakwahkan Islam kepada orang lain bukan dengan narasi, tapi dengan attitude kalian. Satu aksi mengalahkan 1000 narasi. Satu akhlak mengalahkan 1000 kata dan kalimat. Jadi akhlak atau attitude itu penting sekali. Itulah yang disebut dengan sirah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu ra'fah banget. Orang Jepang lewat lah kalau bab kayak gini. Orang Jepang aja udah sedetail itu, sepeka itu. Nabi jauh lebih peka lagi. Rasul kita itu peka banget orangnya. Mindfulness of others banget orangnya. Tapi kita umatnya rajin berselawat kepada beliau, tapi kita tidak mengambil sisi attitude beliau. Baru mengambil sisi kecintaan dalam bentuk lisan, belum dalam bentuk perilakunya. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Surah penampilan. Yang kedua sirah akhlak, attitude, perilaku, kegiatan sehari-hari. Yang ketiga namanya sariroh. Apa itu sariroh? Sariroh itu adalah innernya kita. Pikiran, mindset, kemudian jiwa, hati, perasaan, mental. Itu sariroh. Yang paling banyak dibahas itu kan jiwa dan hati kan. Tapi dalam konteks Gen Z sekarang mungkin lebih banyaknya dibutuhkan mental dan mindset. Itulah sariroh. Islam mengajarkan kita tentang kesehatan mental di banyak ayat. Ini kalau teman-teman yang suka ikut sharing time saya, salah satu ciri khas dari sharing time itu materinya adalah tentang mental health. Kalau sharing night yang biasa saya ngadain di masjid-masjid di Bandung, itu materinya tentang ekologi. Jadi saya setiap program ada temanya. Kalau sharing time, yang biasanya di ballroom, itu bahasnya mental health. Kalau sharing night, biasanya di masjid-masjid bahasnya ekologi. Kenapa? Jarang sekali ada ustadz yang ngasih literasi tentang ekologi Islam. Ayat, hadis tentang pohon, tentang bumi, tentang apa. Dan itu penting sekali zaman sekarang. Kalau dulu sebelum pandemi saya ngebahasnya tentang pacaran, nikah muda, jangan pacaran sebelum nikah, mending pacaran setelah nikah. Setelah pandemi karena kebutuhannya udah berubah, lebih ke arah mental, jadi saya banyak ngebahas mental. Dan itu bagian dari fiqhul waqi', memahami realitas dakwah. Ternyata dalam Islam, literasi tentang mental itu banyak sekali. Ayat-ayat, hadis-hadis tentang mental itu banyak banget. Self boundaries, personal boundaries, time boundaries, emotional boundaries, trauma, apalagi anxiety, panic attack, depresi, itu banyak dalam Al-Quran. Cuman mungkin belum banyak yang mengangkatnya menjadi sebuah materi dakwah. Saya kasih salah satu contohnya. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada qada dan qadar, yang kita singkat dengan istilah takdir. Iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir akan menghilangkan 2 mental problem. Satu namanya al-ham,
Alham itu adalah long grieving. Long grieving itu bahasa sekarangnya trauma. Alham itu long grieving, kesedihan yang panjang. Kesedihan yang berlarut-larut. Bahasanya sekarang trauma, belum bisa move on. Masih suka ngintip mantan pakai akun kedua. Itu namanya alham. Ternyata obat dari trauma, obat dari long grieving, kesedihan yang panjang itu adalah al-imanu bil qada'i wal qadar. Percaya, beriman kepada qada' dan qadar. Contohnya apa? Trauma sama laki-laki. Di mana-mana laki-laki sama aja. Itu kan narasi trauma kan? Sama aja. Yang ini trauma sama cewek. Namanya cewek di mana-mana ya gitu. Trauma dengan lawan jenis karena pernah dikecewakan, dipatahkan, disakiti. Mungkin ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gimana cara ngobatin traumanya? Salah satu cara ngobatin traumanya adalah iman kepada takdir. Kata Nabi, kalau kalian ditimpa dengan satu kesusahan, janganlah kalian berandai-andai dengan mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan itu. Jangan, katakan saja qadarullah, udah takdir Allah begitu. Jadi kenapa kamu diputusin? Memang dia bukan takdir jodoh saya. Ketika kita yakin dengan takdir jodoh, takdir rezeki, takdir hidup kita, kita akan berdamai dengan realitas-realitas pahit dalam pengalaman hidup kita. Dan itu obatnya emang iman kepada takdir. Tapi kalau kita berandai-andai, coba ya kalau waktu itu kita nggak LDRan, seandainya begini, seandainya begitu, kita nggak akan pernah bisa move on. Kita akan terus terjebak dalam pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Ternyata dalam Islam diajarkan hadis tentang kesehatan mental. Ternyata salah satu penyebab kesehatan mental itu adalah iman kepada takdir. Sehingga penting sekali bagi kalian, terutama Gen Z dan milenial, belajar konsep takdir dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu takdir? Karena itu rukun iman yang keenam. Kita harus iman, kita harus ngerti, kita harus percaya. Kenapa kita harus percaya dengan takdir Ustaz? Karena penting buat kesehatan mental kita. Salah satu life hacks atau psikologi hacksnya takdir mengatakan kalimat qadarullah. Kalian gagal dalam bisnis, qadarullah, memang itu bukan rezeki saya. Selesai. Kalau kalian nggak bisa kembalikan kepada konsep takdir, kalian akan larut dalam menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, penyesalan yang tidak ada kesudahannya, trauma juga nanti. Oh itu bukan rezeki saya. Gimana pun, apa itu takdir? Takdir itu gini. Dalam hadis Tirmizi kata Nabi, ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa yang Allah tetapkan menimpa seseorang tidak akan meleset darinya. Apa yang Allah tetapkan meleset dari seseorang tidak akan menimpanya. Itulah takdir. Konteksnya rezeki. Apa yang Allah tetapkan menjadi rezeki kamu, sebutir beras pun gak akan masuk ke dalam piring orang lain. Apa yang Allah tetapkan menjadi rezeki orang lain, sebutir beras pun gak akan masuk ke dalam piring kamu. Itulah arti qadarullah. Tapi hari ini qadarullah dipakainya buat hal yang beda. Besok datangnya di acara aku, insya Allah. Besoknya gak datang. Lusa ditanya, kenapa kemarin gak datang? Qadarullah. Dipakainya buat cari alasan, qadarullah. Padahal kalimat qadarullah itu kalimat iman. Aku percaya dengan takdir. Dia memang bukan jodoh aku. Mau digimana-main juga gak akan bisa. Itu memang bukan rezeki aku. Itu memang bukan bagian aku. Itu bukan nasib aku. Nasib, nasib. Bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Nasib artinya bagian. Cuman karena orang Indonesia susah bilang sod, jadilah sin, nasib. Apa arti nasib? Bagian. Itu bukan nasib aku. Itu bukan takdir aku, itu bukan rezeki aku, itu bukan jodoh aku. Ya sudahlah, gak akan bisa dirubah. Karena itu namanya takdir mubrom, takdir tetap tidak bisa berubah. Yang berubah apa? Keadaannya. Orangnya tidak berubah, kembalikan ke konsep takdir. Jadi semakin baik kalian memahami dan meyakini konsep takdir, semakin sehat mental kalian. Itu namanya sarirah. Al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Maaf, bukan hadis Muslim, hadis Tirmizi. Hadis Tabrani. Al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma
wal hazan. Iman kepada takdir menghilangkan trauma wal hazan. Apa itu hazan? Dalam konteks hadis ini hazan itu artinya cemas. Dalam konteks mental disebut dengan anxiety. Ternyata obat trauma dan anxiety itu adalah iman kepada takdir. Hadis riwayat Tabrani dengan derajat sahih. Jarang dibahas kan? Itu yang disebut dengan sarirah, kesehatan mental. Belum lagi nanti kalau kita baca ayat-ayat tentang time boundaries. Waktunya, batasan waktu. Dimana kita punya waktu-waktu yang kita nggak mau diganggu orang lain, pengen sendiri. Bahasa ilmiahnya time boundaries, bahasa gaulnya me time. Bahasa Islamnya uzlah. Ada dalam Islam, uzlah. Dan itu bagian dari serotonin, bagian dari oksitosin, bagian dari mungkin dopamin, self reward, serotonin, mood stabilizer, oksitosin, hormon cinta. Gimana caranya? Menyendiri, nggak mau diganggu orang lain. Apakah ada hadisnya? Banyak. Nabi kadang uzlah dengan beribadah, namanya iktikaf. Kadang uzlah dengan entertain, hiburan, namanya menyendiri. Nggak selalu ibadah juga, ada yang bentuknya ibadah, iktikaf. Menunggu waktu sholat setelah sholat, yang paling singkat itu kapan? Menunggu isya setelah maghrib, itu yang paling singkatnya iktikaf. Atau iktikaf 10 malam terakhir Ramadan. Atau banyak-banyak lagi iktikaf yang lain. Itu namanya uzlah. Ada juga bentuknya bukan ibadah, santai-santai aja, hiburan. Kapan? Nabi naik ke Gunung Uhud. Ini buat teman-teman yang punya hobinya hiking, trekking ke gunung, berbahagialah kalian punya hobi yang sama dengan Rasulullah SAW. Dengan syarat, respeklah sama gunung. Jangan ngerusak alam, jangan buang sampah sembarangan, jangan mencela. Jaga alam itu yang udah Allah berikan untuk kita. Karena Nabi naik ke atas gunung Uhud, di sana Nabi tafakur. Di sana Nabi engage atau bonding sama gunung. Atau uzlahnya Nabi yang lain, me-time-nya Nabi yang lain apa? Berkuda. Saya punya hobi selain surfing, saya senang berkuda. Memanah di atas kuda atau berkuda aja, trekking kemana gitu sama kuda. Atau nyelam, saya senang deep dive 70 meter atau 60 meter, 50 meter, narkosis, ghost effect. Lihat kapal bekas perang dunia kedua gitu ya, deep dive. Itu semuanya bentuk dari uzlah. Walaupun Nabi nggak berenang, tapi Nabi itu naik ke gunung, Nabi di sumur, Nabi di masjid, Nabi di mihrab, Nabi bersama dengan keluarganya. Itu semuanya disebut dengan personal boundaries dalam konteks time boundaries. Ada ayatnya, ada hadisnya. Cuman hari ini kita nggak punya waktu untuk ngebedah satu persatu. Saya hanya ngasih beberapa contoh saja. Yang mau saya sampaikan adalah ternyata kesehatan mental dalam Islam itu penting. Kesehatan mental dalam Islam itu penting. Bahkan di dalam surat Al-Furqan ketika Allah bicara tentang ciri-ciri hamba Allah yang dicinta oleh Allah, nomor satunya adalah orang yang punya psychology hacks, punya tips psikologi untuk menghindari orang toksik. Di akhir surat Al-Furqan, ciri-ciri hamba yang disayang oleh Allah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ibadur rahman. Siapa ibadur rahman? Hamba yang disayang oleh Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang disayang oleh Allah itu adalah hamba yang haunan. Apa itu haunan? Haunan itu adalah hamba yang punya kemandirian emosional. Tidak reaktif. Dia itu orangnya bisa mengontrol emosinya. Itu namanya haunan, tenang dalam bahasa sederhana. Enggak gampang kepancing, enggak reaksionis, itu haunan. Dan itu mental. Kemudian kasusnya wa idza khatabahumul jahilun. Kalau orang-orang jahil, apa arti jahil dalam konteks mental? Toksik. Jahil itu kan toksik. Wa idza khatabahumul jahilun. Kalau orang-orang toksik itu mengkhutbahi mereka. Apa itu khutbah? Abusive secara verbal. Selama ini mungkin terjemahnya aja yang beda.
Selama ini kan yang dibahas ciri-ciri hamba Allah yang disayang oleh Allah A, B, C, Z. Saya karena POV-nya mental, terjemahannya terjemahan bahasa mental. Jahil adalah toxic. Khotobah artinya abusive secara verbal, ngata-ngatain, bilang jelek lah, bilang bodoh lah, bilang nama hewan lah, bilang dengan kata-kata yang mencela lah. Itu semuanya khotobah dalam konteks ayat itu. Jahilun. Kalau kamu diperlakukan oleh orang-orang toksik dengan kata-kata yang buruk, qalu salama, mereka ninggalin. Salaman itu artinya selamat tinggal gitu. Artinya mereka menghindari. Mereka nggak mau ngeladenin. Menghindari di sini konteksnya apa? Menghindari di sini konteksnya adalah menjaga batas atau yang disebut dengan personal boundaries. Ternyata Islam ngajarin itu teman-teman, kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental itu penting? Karena dia mempengaruhi attitude kita, mempengaruhi performance kehidupan kita, mempengaruhi life goals kita, mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi hidup kita secara banyak. Orang yang mentalnya problematik, sedang ngalamin mental problem, semuanya jadi masalah. Belajarnya masalah, hubungan dia dengan pasangan bermasalah, cara dia ngedidik anak bermasalah kan? Bayangin, seorang ayah atau seorang ibu yang mental exhaustion, mengalami kelelahan mental, burn out. Gimana cara dia ngedidik anak? Salah dikit, bentak, marah. Tahukah kita ketika kita membentak anak, apalagi masih golden age di bawah 10 tahun, sekali bentakan itu merusak sekian ribu sel otak mereka. Sekali bentakan. Padahal salah satu sifat surga itu adalah la tasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Tidak ada suara-suara di dalam surga itu yang sia-sia, bentakan, dosa, enggak ada. Jadi yang disebut dengan baiti jannati, rumahku surgaku, artinya adalah tidak ada suara bentakan di dalamnya. Kapan Nabi pernah membentak keluarganya coba? Enggak pernah. Umar yang ditakuti sama jin, tapi sama keluarganya lembut banget. Umar itu emang keras, malah bukan keras, kasar. Ghalidhun syadid, kasar. Tapi untuk keluarganya lembut. Dia kerasnya kepada kekufuran, kerasnya kepada kejahiliahan, kerasnya kepada jin. Tapi kepada kaum muslimin dia berusaha adil. Kepada keluarga lembut banget Umar. Diomelin istri, diem aja. Enggak dibalas, kebayang jin aja takut sama Umar. Tapi Umar kesannya kayak takut sama istri. Lebih tepatnya menghargai istrinya. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah membentak keluarganya. Hasan, Husain, Ibrahim, Qasim, Abdullah, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Nggak ada yang dibentak. Apalagi Khadijah, Aisyah, dan semuanya keluarga beliau. Nggak ada yang dibentak. Kenapa? Karena beliau tahu itu berdampak terhadap mental anak-anaknya. Kenapa ada ayah dan ibu yang temperamen? Jangan-jangan mereka mental exhaustion. Cuman denial. Nggak mau mengakui kalau dia lagi burn out. Biasalah ibu-ibu capek di rumah dengan segala urusan kerjaan di rumah. Namanya burn out. Berarti kalau suami mengerti tentang konsep ini, dia akan menguatkan istrinya. Kasih dia waktu buat dia sendiri, uzlah. Dia lagi capek. Berarti dia butuh yang namanya me time, uzlah. Apakah dengan ibadah, apakah dengan belanja, apakah dengan diam aja, berendam, senam, olahraga, endorfin. Karena endorfin itu adalah painkiller. Semua luka-luka dia tuh bisa disembuhkan atau dia hilangkan dengan endorfin, olahraga yang berkeringat. Mungkin sekarang main padel. Jangan anggap itu kayak nggak penting, sia-sia, enggak. Olahraga itu penting. Itu lifestyle muslim. Jalan-jalan ke alam itu penting, itu lifestyle muslim. Namanya tafakkur. Sekarang aja namanya serotonin, mood stabilizer. Dulu namanya tafakkur, tamasya, tadabur alam, gitu kan? Berkuda itu penting. Di luar negeri, di Eropa, berkuda itu jadi terapi mental, namanya equine terapi. Dengan cara grooming, ngurus kuda, ngasih makan kuda, mandiin kuda, ngelatih kuda. Dan kata Nabi apa? Ada 4 perkara yang bermain-main tapi berpahala. 4, bermain-main tapi berpahala. Nomor 1-nya, nomor 2-nya adalah
tadribur rajul farasah. Nomor 2, dari 4 bermain-main tapi berpahala, tadribur rajul farasah, grooming kuda. Coba bayangin, ada hadisnya. Kita aja kurang literasi. Mungkin selama ini fokus kita lebih ke fikih ibadah, fikih muamalah. Kita lupa ada fikih perasaan atau fikih mental. Dan itu butuh fikihnya. Kayaknya lama-lama saya nulis nih buku fikih mental deh. Karena literasinya banyak loh, ayatnya banyak, hadisnya banyak. Nanti ada fikih ekologi juga. Saya mengumpulkan banyak sekali ayat dan hadisnya. Ternyata tadribur rajul farasah itu namanya equine terapi. Terapi kuda, tapi bukan riding aja, grooming. Grooming itu bahasa hadisnya riayah, menggembala. Jadi mulai dari mandiin kuda, pasangin, gantiin sepatu kuda, kemudian pasangin pelana kuda, kan semua itu ada tekniknya kan. Apalagi kalau bisa mandinya itu di sungai yang airnya mengalir, kayak orang-orang zaman dulu. Kalau nggak bisa ya udah pakai sedotan aja, pakai paralon aja. Mandiin kuda, sampai latih kuda, longser, lari, baru yang terakhir riding. Saya awal belajar berkuda, langsung riding, nggak grooming, nggak bisa-bisa. Kuda jalan cepat dikit, saya udah langsung oleng ya. Ternyata kata pelatih saya, tipsnya sebetulnya bukan riding Ustaz, grooming dulu. Akhirnya saya beli kuda, punya kuda sendiri, grooming, sampai udah bonding sama saya, baru riding. Itu nggak lama, 2 minggu saya udah nembak di atas kuda. Udah gallop, udah canter, udah lepas tangan, nggak perlu lagi pegang-pegang tali kekang kuda, lepas, diikat, lepas, pegang panah, nembak, udah keliling-keliling. Kenapa? Karena udah bonding. Udah tahu kodenya, nggak perlu lagi teriak-teriak. Dia tahu kalau saya tekan kaki sedikit, berarti berhenti. Kalau saya agak ini sedikit, kasih kode 2 kali atau 1 kali, dia jalan atau dia lari. Ternyata itu terapi banget dalam Islam untuk kesehatan mental. Itulah lifestyle-nya Rasul. Makanya saya sebut tawazun, seimbang banget. Sehingga Nabi sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara hati atau iman. Saya nggak bahas lagi hati dan iman karena udah banyak lah dai-dai yang membahas itu. Saya ngasih materi yang masih jarang dibahas, sisi mentalnya. Islam memperhatikan itu banget. Jadi kalau istri lagi burn out, kasih waktu dia buat ngejalanin hobinya. Suami lagi burn out dengan kerjaan yang banyak di kantornya, kasih dia waktu buat recovery. Ya mungkin 1 jam, setengah jam, tapi yang produktif. Jangan alkohol, jangan narkoba, jangan judi online. Itu bukan uzlah, itu maksiat fil khalwah ya, bermaksiat dalam kesendirian. Judi online, jangan. Kalau mau uzlah, kalian pilih aja 4. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Pilih aja, mau yang mana nih? Nanti literasi sendiri ya, cari tahu apa itu masing-masing. Hormon self reward, atau hormon cinta, atau mood stabilizer, atau painkiller. Kalian pilih yang mana? Mau endorfin, olahraga, terserah. Di depan masjid sekarang kita udah punya mini soccer, main olahraga bareng-bareng teman-teman. Atau mau alam, ya udah serotonin, mood stabilizer. Ibadah juga mood stabilizer, serotonin juga tuh, zikir, sholawat, pakai tuh zikir tasbih digital. Tapi agak modal dikit ya, yang lumayan lah harganya ya, jangan terlalu murah, nanti gampang ke riset. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Loh kok 0? Ternyata belinya 3.500. Beli yang 50.000, 80.000. Biar serotonin. Oksitosin, apa bentuknya? Curhat sama teman berdua. Jangan curhat di sosmed, itu nggak oksitosin, itu malah toksik. Kenapa? Karena kita malah dibully kalau curhat di sosmed. Jangan curhat di sosmed, curhat ke orang yang benar-benar kalian bisa percaya. Keluarga, sahabat, itu oksitosin. Atau tadi dopamin, tapi jangan yang instan dopamin. Apa itu instan dopamin? Postingan di sosial media, itu dopamin instan loh. Pengen dapat like, pengen dapat komen, pengen di views, pengen di repost. Itu namanya instan dopamin dan itu nggak sehat, toksik. Terus yang mana yang sehat dopaminnya? Self reward, makan enak, makan bergizi, makan sehat. Kalian beli sesuatu yang kalian sukai selama itu masih wajar, nggak berlebih-lebihan. Self reward.
Selain instan dopamin melalui sosial media. Cuman pengen dapat like, ngedit pakai filter, tiba-tiba jadi avatar. Nenek-nenek tiba-tiba ada di tengah perang Vietnam gitu ya. Itu instan dopamin, nggak bagus. Sosial media ya hiburan sederhana aja lah. Jangan sampai juga yang namanya uzlah itu scrolling. Enggak, itu bukan uzlah. Scrolling itu nanti kalian mengalami banyak sekali masalah. Di antaranya ada namanya attention span. Apa itu attention span? Attention span itu susah fokus. Kenapa sekarang orang susah banget khusyuk? Gara-gara scrolling. Scrolling itu mengganggu kekhusyuan. Kenapa? Karena kita terganggu secara otak yang disebut dengan penyakit attention span. Tahukah kita ternyata attention span anak muda Gen Z di dunia hari ini nggak lebih dari 10 detik. Susah banget kita bertahan lebih dari 10 detik untuk nggak megang sosmed. Diam aja 10 detik otomatis scrolling. 10 detik buka ada notifikasi apa. Susah lebih dari 10 detik itu. Gimana mau sholat yang 5 menit, 10 menit. Apalagi kalau imamnya baca 1 juz. Sementara jamaahnya 1 soft itu attention span semua. Apa nggak gini-gini? Handphone ditaruh di bawah. Apa nggak gini? Gara-gara apa? Perilaku scrolling yang berlebihan. Ini ilmiah dan ini Islamiah. Saya nggak ngomong ngebahas hanya dari sisi Islam aja. Ada pembuktian ilmiahnya. Sehingga uzlah yang benar. Mau dopamin kek, mau oksitosin kek, mau serotonin kek, mau endorfin kek. Di antara 4 hormon yang baik itu pilih aja. Yang penting jangan kortisol. Apa itu kortisol? Hormon racun. Pemicu serangan jantung. Pemicu darah tinggi, diabetes, dan menambah sel-sel kanker. Apa yang menyebabkan kortisol? Salah satunya adalah coping mechanism, kebanyakan mengeluh. Aduh, sekarang hidup kita udah kayak gini, aduh negara kita begitu, aduh ini, aduh itu. Secara personal ya, kebanyakan mengeluh akan memproduksi hormon kortisol sehingga akhirnya kita menjadi orang yang gak sehat secara mental. Dan dalam Islam itu dibahas. Belajar bersyukur, ganti lisan-lisan yang buruk dengan zikir kepada Allah, selawat kepada Nabi, biar gak kortisol. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu hati jadi tenang, gak jadi hormon yang negatif. Semoga 3 ini bisa menjadi sebuah bahan. Hari ini saya gak ngasih nasihat, cuman ngasih bahan aja buat renungan teman-teman. Tolong 3 ini dikembangkan dalam bentuk literasi. Boleh tanya ChatGPT, boleh DeepSeek, boleh Gemini. Kalau dulu mungkin cari di Google ya, yang paling gampang ya. Boleh, tapi jangan lupa cari referensinya. Kita boleh banget pakai AI, tapi dengan satu syarat. Ada pertanggungjawaban ilmiah. Apa itu pertanggungjawaban ilmiah? Jelas referensinya. Kalian baca di DeepSeek, kalian baca di ChatGPT. Kan dia suka ada kayak logo link kan. Nah, klik logonya, benar nggak itu dari ayat dan hadisnya? Kalau benar, boleh dipakai. Karena AI itu kan membantu memudahkan kita, bukan musuh kita lah. Saya tipe orang yang sangat beradaptasi dengan perubahan zaman. Saya nggak akan bilang, oh jangan pakai AI, jangan pakai ChatGPT, itu fake. Enggak, kalau ada syaratnya, yaitu pertanggungjawaban ilmiah. Silakan kembangkan literasi 3. Konsep tawazun, konsep menjadi muslim yang ideal. Pertama, surah, penampilan Rasul dan orang-orang solih. Kedua, sirah, khususnya attitude, manner, akhlak, adab. Dan juga daily activity mereka. Dan yang ketiga, sarirah, khususnya mental. Kalau mau dikembangin ada jiwa, ada hati, ada perasaan, ada mindset atau pikiran, ada yang namanya growth mindset, bukan fixed mindset. Silakan kembangkan. Hari ini saya cuma ngasih bahan aja supaya teman-teman Gen Z ini yang senangnya riset. Karena Gen Z itu kelebihannya adalah mereka suka riset. Silakan kalian riset surah, sirah, sarirah. Pada diri Rasul, pada diri orang solih di antara ulama-ulama kita. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ini terlalu berat. Karena ini di masjid, jadi pembahasannya saya bikin agak sedikit lebih
ilmiah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi ke Kak Buni. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, terima kasih gurunda kita Ustadz Hanataki. Dan tidak terasa kita sudah sampai akhir acara Gurunda ya. Ini masih dalam rangkaian acara kajian senda bersama Gurunda kita Ustadz Hanataki dalam rangkaian acara Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ustadz, kita akan menutup untuk kajian senja pada hari ini dengan doa dan juga muhasabah kepada Gurunda Ustadz Hanataki, kami persilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu adada khalqik wa lakal hamdu zinata 'arsyik wa lakal hamdu midada kalimatik wa lakal hamdu ya habibana hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا. نعوذ بعزتك أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت. يا من أمنت يونس في بطن الحوت. يا من حفظت موسى في اليم والتابوت. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا
الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق يا وهاب يا فتاح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم أمواتهم وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحرر المسجد الأقصى المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.